Ya. Ketika memegang tas, memang terlihat lagi. Kita zoom in, kita perbesar, ya, jalanin. Ya. Ada kegiatan ketika sambil memegang tas. Namun itu ada tas. Dan ketika tas diletakkan, ternyata kegiatan itu tidak berhenti, tetap berlanjut. Coba terus jalani ya. Almarhum Mirna ini kan sebelum ketemu Jessica, pastikan ketemu orang dulu kan sebelumnya. Kalian pernah mikir nggak kalau misalnya berandai-andai ternyata pelakunya adalah orang yang sebelumnya itu udah ketemu sama almarhum Mirna dulu sebelum Jessica. Terus kalian mikir nggak sih, apel aja sianidanya itu 0,6 mg, sedangkan yang terdapat di lambungnya almarhum Mirna ini 0,2 mg. Kasus ini tuh sampai sekarang belum ada yang bisa mecahin. Tapi aku yakin banget Jessica bukan pelakunya. Menurut aku, Jessica itu tipe orang yang berlogika, guys. Dia tipe orang yang gak banyak drama. Terus yang bikin bingung, kenapa kopinya itu bisa berbau nyengat sama berwarna kuning. Dan saat pemindahan kopi itu ke bagian dapur, itu gak ada videonya. Perkembangan terbaru dalam kasus Jessica Wongso telah menciptakan gelombang perbincangan yang intens. Pengacara terkenal Otto Hasibuan yang telah lama menjadi pembela Jessica Wongso secara resmi mengumumkan kesiapan untuk mengajukan peninjauan kembali dalam kurung (PK) atas putusan kasus kontroversial ini. Keputusan ini memicu reaksi yang bervariasi dari masyarakat dan memperbarui fokus pada kasus yang telah lama menjadi pusat perhatian. Sementara itu, Kejaksaan Agung dalam kurung Kejagung juga akhirnya memberikan tanggapannya terkait perkembangan ini, membuka suara dan menambah ketegangan dalam perjalanan panjang kasus ini. Dengan berbagai pertanyaan yang masih terbuka dan penantian terkait hasil upaya hukum terbaru Jessica Wongso, kasus ini masih terus menjadi isu yang hangat dibicarakan. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang diduga dibunuh oleh sahabatnya Jessica Kumala Wongso dengan racun cyanida di dalam kopi kembali mencuat ke permukaan. Hal ini dipicu oleh munculnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang mengangkat kisah kontroversial tersebut. Film dokumenter yang dirilis pada 1 Oktober 2023 ini menampilkan sudut pandang berbeda dari hasil penyelidikan dan persidangan yang telah dilakukan oleh aparat hukum Indonesia. Film ini mengklaim bahwa ada banyak kejanggalan dan kekurangan bukti dalam kasus ini, serta menyoroti peran beberapa perwira tinggi Polri yang diduga mengintervensi proses hukum. Salah satu pihak yang merespons film dokumenter ini adalah Otto Hasibuan, pengacara Jessica Kumala Wongso. Otto menyatakan bahwa ia akan mengajukan peninjauan kembali dalam kurung PK ke Mahkamah Agung dalam kurung MA untuk memperjuangkan keadilan bagi kliennya. Ia mengaku bahwa ada novum baru yang akan diajukan sebagai dasar PK. PK sedang kita persiapkan soal waktu dalam kurung pengajuan nanti pada saat yang tepat, ujar Otto Kamis dalam kurung 12 Oktober 2023. Ada dalam kurung novum baru, katanya singkat. Otto juga mengatakan bahwa pengajuan PK ini bukan karena kalah atau menangnya Jessica dalam perkara ini, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Dalam perkara ini saya tidak mencari menang, tapi mencari keadilan. Kalau mencari menang nanti segala cara dilakukan bagaimana menang. Tapi kalau mencari keadilan, kita harus menegakkan kebenaran, kata dia. Otto berharap bahwa dengan adanya film dokumenter Netflix dan dukungan dari masyarakat, Hakim Agung dapat melihat kasus ini dengan lebih objektif dan adil. Saya berencana ajukan PK. Kita sudah persiapkan untuk itu. Dengan harapan tentunya dengan keadaan seperti ini. Ada Netflix, ada masyarakat beri dukungan. Mudah-mudahan Hakim Agung itu bisa melihat ini bisa diperbaiki, kata Otto dalam podcast Close the Door. Namun rencana Otto untuk mengajukan PK ini mendapat penolakan dari pihak Kejaksaan Agung dalam kurung Kejagung. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan bahwa kasus ini sudah selesai dan inkrah, sehingga tidak perlu dibuka lagi. Ia menegaskan bahwa pembuktian yang disampaikan oleh jaksa telah sempurna dan dapat meyakinkan hakim bahwa Jessica Wongso adalah pelaku dalam kasus ini. Saya nyatakan bahwa kasus itu telah selesai karena telah diuji 5 kali berbagai tingkatan pengadilan. Mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Bahkan telah 2 kali dilakukan upaya hukum luar biasa berupa PK. Jelas Ketut Sumedana. Selasa 10/10/2023. Ketut juga menilai bahwa film dokumenter Netflix hanyalah sebuah opini yang tidak dapat menggugurkan putusan pengadilan yang sudah final dan mengikat. Oleh karena sudah melalui proses yang benar.
sistem pembuktian yang benar, dan melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan ditambah dengan keyakinan hakim. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan ada kekeliruan maupun kesalahan dalam mengambil keputusan oleh majelis hakim yang hanya berdasarkan opini yang dibangun dalam film dokumenter. Lanjutnya, kasus kopi cyanida ini memang menjadi salah satu kasus pembunuhan paling sensasional di Indonesia. Jessica Kumala Wongso divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Oktober 2016 karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin dengan cara mencampurkan racun cyanida ke dalam kopi yang diminumnya di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada 6 Januari 2016. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 27 Desember 2016 dan oleh Mahkamah Agung pada 26 Juni 2017. Jessica juga telah 2 kali mengajukan PK, namun ditolak oleh MA pada 28 Februari 2018 dan 18 Juli 2019. Hingga saat ini Jessica masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ya. Ketika memegang tas, memang terlihat lagi kita zoom in, kita perbesar, ya, jalanin. Ya. Ada kegiatan ketika sambil memegang tas. Namun itu ada tas. Dan ketika tas diletakkan, ternyata kegiatan itu tidak berhenti, tetap berlanjut. Coba terus jalanin. Almarhum Mirna, ini kan sebelum ketemu Jessica, pastikan ketemu orang dulu kan sebelumnya. Kalian pernah mikir nggak kalau misalnya berandai-andai ternyata pelakunya adalah orang yang sebelumnya itu udah ketemu sama almarhum Mirna dulu sebelum Jessica. Terus kalian mikir nggak sih, apel aja cyanidanya itu 0,6 mg, sedangkan yang terdapat di lambungnya almarhum Mirna ini 0,2 mg. Kasus ini tuh sampai sekarang belum ada yang bisa mecahin. Tapi aku yakin banget Jessica bukan pelakunya. Menurut aku, Jessica itu tipe orang yang berlogika, guys. Dia tipe orang yang gak banyak drama. Terus yang bikin bingung, kenapa kopinya itu bisa berbau nyengat sama berwarna kuning. Dan saat pemindahan kopi itu ke bagian dapur, itu gak ada videonya. Perkembangan terbaru dalam kasus Jessica Wongso telah menciptakan gelombang perbincangan yang intens. Pengacara terkenal Otto Hasibuan yang telah lama menjadi pembela Jessica Wongso secara resmi mengumumkan kesiapan untuk mengajukan peninjauan kembali dalam kurung PK atas putusan kasus kontroversial ini. Keputusan ini memicu reaksi yang bervariasi dari masyarakat dan memperbarui fokus pada kasus yang telah lama menjadi pusat perhatian. Sementara itu, Kejaksaan Agung dalam kurung Kejagung juga akhirnya memberikan tanggapannya terkait perkembangan ini, membuka suara dan menambah ketegangan dalam perjalanan panjang kasus ini. Dengan berbagai pertanyaan yang masih terbuka dan penantian terkait hasil upaya hukum terbaru Jessica Wongso, kasus ini masih terus menjadi isu yang hangat dibicarakan. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang diduga dibunuh oleh sahabatnya Jessica Kumala Wongso dengan racun cyanida di dalam kopi kembali mencuat ke permukaan. Hal ini dipicu oleh munculnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang mengangkat kisah kontroversial tersebut. Film dokumenter yang dirilis pada 1 Oktober 2023 ini menampilkan sudut pandang berbeda dari hasil penyelidikan dan persidangan yang telah dilakukan oleh aparat hukum Indonesia. Film ini mengklaim bahwa ada banyak kejanggalan dan kekurangan bukti dalam kasus ini, serta menyoroti peran beberapa perwira tinggi Polri yang diduga mengintervensi proses hukum. Salah satu pihak yang merespons film dokumenter ini adalah Otto Hasibuan, pengacara Jessica Kumala Wongso. Otto menyatakan bahwa ia akan mengajukan peninjauan kembali dalam kurung PK ke Mahkamah Agung dalam kurung MA untuk memperjuangkan keadilan bagi kliennya. Ia mengaku bahwa ada novum baru yang akan diajukan sebagai dasar PK. PK sedang kita persiapkan soal waktu dalam kurung pengajuan nanti pada saat yang tepat, ujar Otto Kamis dalam kurung 12 Oktober 2023. Ada dalam kurung novum baru, katanya singkat. Otto juga mengatakan bahwa pengajuan PK ini bukan karena kalah atau menangnya Jessica dalam perkara ini, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Dalam perkara ini saya tidak mencari menang, tapi mencari keadilan. Kalau mencari menang nanti segala cara dilakukan bagaimana menang. Tapi kalau mencari keadilan, kita harus menegakkan kebenaran, kata dia.
Otto berharap bahwa dengan adanya film dokumenter Netflix dan dukungan dari masyarakat, Hakim Agung dapat melihat kasus ini dengan lebih objektif dan adil. Saya berencana ajukan PK. Kita sudah persiapkan untuk itu. Dengan harapan tentunya dengan keadaan seperti ini. Ada Netflix, ada masyarakat beri dukungan. Mudah-mudahan Hakim Agung itu bisa melihat ini bisa diperbaiki, kata Otto dalam podcast Close the Door. Namun rencana Otto untuk mengajukan PK ini mendapat penolakan dari pihak Kejaksaan Agung Kejagung. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan bahwa kasus ini sudah selesai dan inkrah, sehingga tidak perlu dibuka lagi. Ia menegaskan bahwa pembuktian yang disampaikan oleh jaksa telah sempurna dan dapat meyakinkan hakim bahwa Jessica Wongso adalah pelaku dalam kasus ini. Saya nyatakan bahwa kasus itu telah selesai karena telah diuji 5 kali berbagai tingkatan pengadilan. Mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Bahkan telah 2 kali dilakukan upaya hukum luar biasa berupa PK. Jelas Ketut Sumedana, Selasa 10/10/2023. Ketut juga menilai bahwa film dokumenter Netflix hanyalah sebuah opini yang tidak dapat menggugurkan putusan pengadilan yang sudah final dan mengikat. Oleh karena sudah melalui proses yang benar, sistem pembuktian yang benar dan melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan ditambah dengan keyakinan hakim. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan ada kekeliruan maupun kesalahan dalam mengambil keputusan oleh majelis hakim yang hanya berdasarkan opini yang dibangun dalam film dokumenter. Lanjutnya, kasus kopi cyanida ini memang menjadi salah satu kasus pembunuhan paling sensasional di Indonesia. Jessica Kumala Wongso divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Oktober 2016 karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin dengan cara mencampurkan racun cyanida ke dalam kopi yang diminumnya di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada 6 Januari 2016. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 27 Desember 2016 dan oleh Mahkamah Agung pada 26 Juni 2017. Jessica juga telah 2 kali mengajukan PK, namun ditolak oleh MA pada 28 Februari 2018 dan 18 Juli 2019. Hingga saat ini Jessica masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur.